Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami mengadakan liputan tentang kunjungan kepala desa Sumber Keradenan ke lokasi kerja bakti yang berada di Dusun Peremban. Kerja bakti membersihkan jalan lintas desa. Di sini juga ada potensi wisata, yaitu wisata sungai, ya, sungai yang tidak tercemari. Mari untuk lebih jelasnya kita ikuti bersama bincang-bincang Bapak Kepala Desa dengan tokoh pemuda yang ada di Dusun Peremban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami bersama Kepala Desa Sumber Keradenan ya meninjau lokasi kerja bakti. Kerja bakti ini dilakukan oleh siapa aja? Masnya ini mohon dikasih kejelasan. Masnya ini kok pakai baju rescue dari kepolisian, ini keren kayaknya. Kayaknya ini salah satu tokoh pemuda sebagai pemuda pelopor ya di Perembanan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan kerja bakti ini dilakukan oleh PAC LDI Sumber Keradenan, Pak. PAC LDI Sumber Keradenan. Kegiatan rutin yang insya Allah dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, memang untuk jalur ini memang selama ini belum ada yang respon dari RT-RT itu. Jadi kita inisiatif untuk dilakukan kegiatan rutin 3 bulan sekali PAC LDI untuk menghandle kebersihan jalur ini. Oh iya. Ini yang hadir ini berapa personil ini dari? Insya Allah dari warga LDI ini kurang lebih 30 orang nih Pak. 30 orang. 30 orang. Jadi ini memang sudah menjadi agenda rutin ya? Rutin, 3 bulan sekali. Betul. Jadi kerja baktinya nggak selalu di sini ya? Kalau kerja bakti lingkungan otomatis di masing-masing RT ada. Cuma yang rutin untuk organisasi kita itu ya jalur ini karena tidak ada yang merawat, Pak. Oh gitu. Kalau di lingkungan RT, insya Allah semua masih ikut kerja bakti semua. Karena ini tidak ada yang merawat dari masing-masing RT itu tidak ada yang merawat. Nah ini kita inisiatif dari PC LDI Sumber Keradenan untuk merawat. Ya luar biasa. Tapi semua dengan izin RT, RW dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya. Ya pastinya memang harus selalu ya koordinasi ke sana Betul, ya. Betul. Alhamdulillah juga pada pagi ini Bapak Kepala Desa berkenan hadir ya. Mungkin terkait dengan kegiatan teman-teman dari LDI ini ya bersih-bersih di jalan lintas Perban. Mungkin sudah masuk di dalam agenda program pemerintah desa atau gimana? Ya Bapak? memang saya harapkan masyarakat itu untuk mencintai lingkungan dengan seperti ini. Tujuannya kita apa? Untuk bersih-bersih ini sangat penting ya. Karena yang pertama untuk saluran air, kalau hujan biar enggak ke jalan. Ya saya ucapkan terima kasih kepada LDI yang bersama-sama ya guyup rukun untuk kerja bakti ini. Karena insya Allah dalam dekat-dekat ini jalan ini kita perbaiki, dan kemarin sudah saya komunikasi dengan kabupaten, insya Allah dalam minggu-minggu ini mudah-mudahan bisa diperbaiki. Insya Allah. Ini harapan. Sudah ada material tadi. Sudah ada material. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa ini monggo kita aminkan Pak ya, minggu depan ini sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan lah. Perbaikan ini ya. Apa lagi? Yang kedua, yang motivasi untuk perekonomian dan peningkatan masing-masing dusun itu harus ada kekompakan masyarakat, contohnya dalam membangun wisata dan lain sebagainya. Sebetulnya Peremban ada potensial di wisata. Nah itu saya harapkan nanti memang harus ada gerakan di sana ya untuk mengurangi lah pengangguran, ya kerja keluar kan gitu lah. Menciptakan lapangan Nah, kerja. kalau di kita banyak lapangan kerja kan kita otomatis tidak keluar. Dan itu. Ya. Mungkin ini di jembatan Sungai Peremban ini kayaknya yang pernah kita kunjungi dulu Pak. Ya, yang saya program. Ini sudah masuk di dalam agenda program pembangunan desa ya, dan kaitannya dengan pemberdayaan pemudanya. Nah, jadi ada potensi sungai yang sungainya ini memang betul-betul dari mata air ya, tidak tercemari ya.
Ya. untuk dikembangkan menjadi wisata desa. Ya. Mungkin dari Mas siapa tadi? Winardi, Pak. Mas Winardi Ya. ya. Sebagai tokoh pemuda kira-kira punya ide gagasan apa terkait dengan potensi wisata yang ada di sini? Ya, memang untuk gagasan wisata air itu sebenarnya kan sudah lama. Sudah lama ya. Ya, sudah mungkin ya beberapa tahun yang lalu itu sudah didengungkan. Cuma actionnya itu kan sementara masih landai-landai kan, Pak. Jadi harapan saya juga nanti dari pemerintah desa itu juga mendorong ini loh potensi pedukuhanmu seperti ini. Ya, ini jadi nanti perangkat di lingkungan rukun tetangga dan rukun warga itu bisa action. Karena kadang kalau nunggu dari arus dari bawah tidak jalan ya. Mohon kiranya dari Pemdes itu, ayo ini loh, kita garap. Jadi gini Mas ya, inilah yang kadang-kadang itu pemuda itu menurut saya harus diluruskan di dalam menurut saya di dalam kerangka berpikir ya. Jadi selalu berharap dari atas yang bergerak. Nah dari sini saya kira Pak Kepala Desa juga sudah tadi menyampaikan ya. Di saat inisiatif dari bawah itu lebih cepat terrealisasi karena apa? Ada penggerak yang mau bergerak kan gitu. Oke sekarang misalkan Bapak Kepala Desa mengagendakan untuk pembangunan ini ya. Terus sementara respon dari pemuda nggak ada. Kira-kira kemungkinan untuk menjadi realisasi memang ada. Tapi bagaimana perawatan ke depan? Bagaimana partisipasi pemuda? Nah dari sinilah ya kami di Sumber Keadilan ini selaku pembina generasi muda, kami siap hadir ya, diajak berdiskusi. Saya ingin anak-anak muda itu punya inisiatif. Dan inisiatif tidak hanya sekedar ide gagasan, tapi gerak. Action. Ya. Seperti dulu yang pernah saya wacanakan di sini, seperti ini sudah bisa dijadikan wisata. Jadi yang kita tonjolkan apa? Potensi air yang tidak tercemari ya. Misalkan ya kita bikin wisata murah boker, ya. Wisata murah bodo parkir, ya kan? Nah, itu sudah bisa sebenarnya dari potensi yang ada di sini ya. Jadi murah boker tadi gampangannya untuk mengawali ya sejauh mana partisipasi dari pemuda sehingga dari sini pemerintah itu akan mensupport. Ya di saat pemudanya bergerak saya pastikan pemerintah akan support. Saya kira itu harapannya kepada seperti itu. Ya, itu Pak Gia. Memang itu sudah saya sampaikan di awal saya jadi pun menjabat ke briefing ke masing-masing kepala dusun agar segera bergerak di potensi daerah. Itu pun entah dari dusunnya itu tidak ada respon, tidak paham saya. Cuma kemarin saya karena menunggu-nunggu di sini terlalu lama dari non-sewu ya, dari gerakan itu, makanya kemarin saya agak menggetak jebuk untuk mendirikan embung, wisata embung ya. Nah itu alhamdulillah komunitas sudah mulai saya mintakan. Kemarin ada 1 orang bergerak yang meminta KTP 15 orang, ini udah saya legalkan insya Allah. Nah, kayak begitu, caranya begitu. Jadi harus ada yang bergerak, siapa ketuanya, nanti anggota-anggota nanti diseleksi oleh desa. Nah, dengan pergerakan ini kita SK-kan dengan kontrak 15 tahun atau 25 tahun agar pejuang-pejuang ini kan bisa menikmati kan gitu Saya kira pejuang-pejuang tidak bisa menikmati lah percuma. Insya Allah embung udah mulai masuk komunitas ke saya. Insya Allah itu pun lalu dana kita bisa kayak embung itu ketahanan pangan itu bertahap bisa per tahun 195. Kan eman-eman toh kalau yang tidak dikembangkan. Kayak saya mau bangun gedung itu kan 3 tahap. Tahun kemarin 195, tahun ini 195. Insya Allah udah tahun ini bisa ditempati. Sekarang udah pembangun tahap kedua. Nah kayak begitu Mas. Berarti istilahnya kan perlu koordinasi yang intens. Koordinasi intens. Intens, komunikasi. Selama ini kan yang istilahnya yang kurang terjalin itu di komunikasi rupanya. Bahkan kemarin saya mendatangkan dari Nusewu ya, dari konsultan ini. Ini sebetulnya buat wisata apa namanya? Sungai sama kayak di Batu apa sih Pak? Yang ada hewan-hewan itu. Ya, si kerja ini tinggal membuatkan jalan kono hewan-hewan. Nah, ini perlu
kerjasama dengan petani tuh. Iya. Sebetulnya kan anggaran tidak banyak. Kayak jalan paving, mari ngono di kono hewan apa. Nah, kan alam udah ini. Cara. Sehingga lahan-lahan petani itu bisa dimaksimalkan. Selama ini kan ya cuma istilahnya Ya cuma kita buat jalan aja, dicor tipis-tipis itu bisa. Yang pinggir-pinggir kali ini. ya, ya, ya. Nah, entah nanti apa di situ ada tempat duduk dan sebagainya. Buat kasih bunga kasih wisata kuliner. Rencanakan tuh kan ini ya, mau ada rencana kan mau kades kan mau membendung ya. Iya, iya. Jadi lokasi apa sungainya itu dibendung, dinaikkan ya. Sehingga diharapkan nanti yang di bantaran sungai itu bisa bikin kolam. Oh, iya. Ada peningkatan secara perekonomian. Iya. Nah, dari situlah di saat kembangannya masyarakat itu apa kita bangun komunikasi yang baik, misalkan masyarakat bersedia untuk apa lokasi lahannya bisa dipakai wisata segala macam tadi, monggo ya. Jadi kepala desa ini saya lihat sangat ini ya, sangat respect ya terhadap aktivitas. Ya. Di saat ada aktivitas sesuai dengan logonya apa sumber kreatif apa MM2D melangkah membangun desa. Nah, Kita nggak berpikir. langsung action. Ya. Jangan terlalu banyak berpikir. Nah dari sinilah ya, sepanjang itu menuju ke progres yang lebih baik, pasti Bapak Kepala Desa itu mendukung. Karena sudah cukup lama Ya. saya mengenal Bapak Kepala Desa. Melalui kepala dusun sudah saya sampaikan, Pak RT sudah saya sampaikan. Nah, saya kalau sudah saya sampaikan begitu monggo. Dari kalangan pemuda mau bergerak monggo. Nah, karena semua itu perlu perjuangan. Kita akan berbuat apa, ya? Kalau kita ingin suatu kesejahteraan, kita harus berbuat dulu. Tidak mungkin ujuk-ujuk kita datang, berkorban dulu. Nah, harus berkorban untuk mendapatkan semua yang kita harapkan. Nah, Karena itu Pak. Jadi ini kan saya memang ingin meluruskan ya, nyuwun sewu ya. Jadi kadang-kadang anak muda itu berpikirnya, oh pupuk gini menengahi. Nah ini yang menurut saya tuh keliru banget. Ya, terus kamu udah ngapain? Kamu nunggu petinggi nih, nah ini repot. Dari sinilah ya. Jadi saya hampir setengah tahun ya saya bersama Kepala Desa Sumber Kerajaan ini, beliaunya ini responsif ya, tahu ya. Saat anak muda mau bergerak, beliau akan fasilitasi dengan membentuk semacam pokmas atau mungkin apa bentuk organisasi yang lain, yang arahnya itu untuk membangun desa. Ya, kayak banyak tuh istilah kayak Pok Darwis, kelompok apa wisata, sadar wisata kan begitu. Nah nanti kan yang penting untuk BUMDes kan udah ada Menkumham, di bawah unit itulah nanti kita menjadi unit BUMDes di pariwisata ini. Saya legal hukumnya udah kompeten, karena kemarin saya berjerih payah bagaimana Menkumham BUMDes ini bisa ada. Nah, dalam 1 tahun udah alhamdulillah kita bisa meraih itu. Nah, dari dengan adanya BUMDes sudah mendapatkan badan hukum ya dari kementerian. Ya. Itu wadah yang luar biasa bagi pemuda untuk berkegiatan yang bersifat ekonomi bisnis. Karena sebelum saya pun belum ada itu wadah itu belum ada. Yang saya upayakan. Jadi misalkan ini saya bikin wisata itu cepat karena kita sudah punya wadah hukumnya, payung hukumnya. Cuma perlu mendata kelompoknya nanti. Kelompoknya monggo dari lapisan itu diajak yang mau, yang punya visi misi sama. Kelompok itu diajak visi misinya tidak sama, engkau sing sitok ini ya, itu kan harus sadar dulu. Nah, contohnya saya kemarin sambang ke Tanaka itu. Ini kalau di sini jalan udah ada, Tanaka itu wisata ke sungai belum ada. Sehingga dia dalam 1 tahun berkorban kayak jalan, kayak apa. Sekarang kan tinggal menikmati mereka. Ojekannya ya, kalau 1 minggu 20 ojek, ini per ojek dapat 1 juta. Nah itu kan sama dengan memberikan pekerjaan ke lingkungan tuh. Ke panitia 250. Sehingga 2 minggu kan 1.700.000. Nah kak kerja 1 minggu is. Nah kerjanya cuma Sabtu Minggu kan begitu. Nah, karena kalau jalur ini kan jalur potensial. Orang bersepeda, orang gitu. rekreasi itu memang jalurnya sini. Jadi orang-orang perkotaan itu seneng.
dengan Oh enggak, ini. ke Lembah Tumpang aja lewat sini. Ya, seneng, memang jalur istilahnya favorit lah. Treknya itu bagus gitu loh Pak. Treknya bagus. Hanya kalau minggu ini mesti rame orang. Oh enggak, makanya saya siapapun Iya. yang mau bergerak, saya akan memberikan fasilitas. Iya. Karena ini udah lama saya programkan. Melalui kami tua sudah, Iya. melalui salah satu dari RT-nya sudah. Iya. Nah kalau kita enggak punya, ya kata Pak Heri betul, Iya. nunggu Pak Lurah. Nah nanti kalau Pak Lurahnya gerak, cari kafe di tangani Pak Lurah. Nah, kayak Terus tuku kan gitu. Iya. Ini kan misal jenengan sudah ke RT, sudah ke kami tua, tapi tidak ada respon. Tidak ada misalkan, Pak. respon. Berarti dari misalkan unsur pemuda atau Enggak organisasi, masalah, nggak masalah, monggo, gitu ya? enggak masalah. Iya. Saya Nanti- gini loh, saya yang siapa yang mau bergerak, monggo Iya. kan begitu. Iya. Berarti nanti kan mungkin bisa saya sampaikan ke PAC, LDI terutama mungkin yang pemuda bisa saya gerakkan dulu untuk merintis. Sebenarnya untuk merintis dulu. Ya, Karena- misalnya nanti diketahui PAC LDI ya, nanti iya. kan anggotanya bisa yang Ya, lain, enggak ya, masalah. iya, Yang iya. penting saya inginkan depan itu yang punya greget gitu loh. Dari depannya itu banyak punya greget, kalau punya inovatif ya, tidak bisa. ya. Nah, kan Nanti gitu. insya Allah saya koordinasi langsung dengan Pak Lurah. Nah, gitu. Ya. Karena memang perlu ada yang istilahnya action dulu. Nah, Selama dari- ini kan ya. dari sini saya minta dari statement sampean ya, Iya. selaku pembina pemuda, ya, dan juga dari LDI juga. Ya. Jadi serukan kepada anak-anak muda tadi ya, untuk aktif ya, untuk berkreasi dan bergerak. Monggo. Iya. Sampean himbau. Ya, Iya. Jadi jangan menunggu pemerintah desa bergerak, tapi pemuda harus lebih maju bergeraknya gitu. Iya, iya. Ya. Ya. Ini istilahnya kalau saya dari unsur pemuda yang saya harapkan ya pemuda itu lebih bisa tampil. Iya, tapi Bisa kan tampil mengembangkan desa. nah, makanya mampu muda harus punya greget kan Iya. gitu Pak, untuk masa depannya. Saya Nah, kira iya. pemuda menentuk ya. Nah, iya. Terutama kami mungkin dari pemuda PAC LDI Sumber Kradenan, Ya. nanti coba kita koordinasi lagi, kita kembangkan potensi pedukuhan yang ada. Wah, ya, Kita Pak. rintis, Ya. walaupun nanti tetap istilahnya berkembangnya itu ya ke warga dukuh, Iya. ke pemuda dukuh Kan- kan gitu. kan Tapi di memang situ udah- inisiasi harus ada yang memulai, harus Udah ada yang inisiator. Iya. Nah, itu Udah jelas di sini untuk manajemennya udah saya atur. Iya. Dari 100% penghasilan, 25% itu adalah komunitas, 25% perawatan, 25% dusun, 25% BUMDes. Iya. Kan udah jelas tuh. ya, ya, ya. Nah, karena di sini hak dari 50% ini hak daripada komunitas. Ya, ya. Ya kan gitu untuk menjalankan itu. Sehingga saya melihat Anaka ini kita enggak terduga. Ya. 1 tahun dia mendapat profit 1,5 M. Kan gitu. Ya, ya. Dari mana kan gitu ya. Ya kata Pak Hari itu tiketnya murah banget, 5.000 ya. Kadang-kadang bahkan dia mengandalkan parkirnya. Iya. Karena Dan kalau ojek. apa istilahnya dari pemuda PAC Sumber Kradenan Hmm. itu sudah rutin Pak, rutin dalam segi olahraga. Hmm. Di futsal, sepak bola itu rutin. Jadi kita buat grup yang mewadai pemuda LDI. Iya. Jadi kita kumpulkan untuk kegiatan yang positif, terutama di bidang olahraga. Barangkali dari bidang olahraga nanti kita sampaikan untuk merintis potensi pedukuhan yang disampaikan Pak Lurah tadi. Hmm. Untuk wisata air ya coba nanti kita komunikasikan lagi karena otomatis pemuda-pemuda itu juga semangat kalau dijak Makanya sharing nanti seperti ya, itu. saya bikin gini ya, nanti mari ya sama anak muda ya. Nanti kita bangun opini. Iya. Maksudnya kita bangun opini itu nanti potensi pengembangan ini kira-kira arahnya mau kemana saja. Nah, Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. iya. Monggo nanti saya siap hadir dengan Pak Inggi ya untuk menyampaikan jadi kisi-kisi ya. Jadi potensi ini digarap itu nanti arahnya mau kemana saja. Iya, iya. Kalau salah satu contoh misalkan yang paling cepat ya didasari dengan kreativitas aktivitas anak muda, Iya. wisata murah bokir. Iya. Ya, jadi wisata itu langsung bisa dimulai ya. Pengertian murah bokir tadi wisata murah bodo parkir. Iya. Ya. Nah, bagaimana di situ kita kondisikan untuk keceh atau untuk apa segala macam.
segera awali. Ya, yang jelas nanti saya akan hadirkan konsultan lah. Lagi ada komunitas berarti saya minta bantuan konsultan lah. Semua itu kayak kemarin saya bangun Indomaret ada konsultan apa Bakti Maret dan Pujasera kan begitu toh. Iya, iya. Semua itu yang dibutuhkan itu. Iya, Memang perintisannya berat, tapi kalau udah jalan udah enak. iya. Ya contoh yang kita targetkan di program saya ambulans sudah untuk masyarakat. Iya, iya. Terus gedung serbaguna insya Allah tahun ini udah bisa ditempati. Iya, Di iya. situ kan ada sewa bulu tangkis dan sebagainya Iya, ada iya. di situ. Monggo segera direalisasikan. Sebetulnya saya kemarin tuh begitu jadi udah saya keluarkan ke dusun. Iya. Ayo dusun itu punya jenengan kepala dusun ini kan merupakan wilayah. Itu harus punya kreatif. Ya apa dusun itu bersaing kan gitu Pak. Iya, iya. Lek antar-antar kapan majunya Ya. sumber kadenan? Karena majunya sumber kadenan desa itu dari dusun-dusun. Nggak mungkin desa baru maju. Ya. Gitu loh. Nah, 4 dusun ini lah menunjang kemajuan desa. Misalnya di situ udah ada wisata, ono UMKM. UMKM udah saya siapkan juga Menkumhamnya. Melalui digital manajemen Iya. toko BUMDes. Iya, Itu iya. kan monggo. Misalnya apa sing wedok-wedok gawe keripik, tempe, keripik iya. puhung monggo. Nanti bisa diajukan komunitas itu kita akan mengajukan ke komunitas untuk bungkusnya yang profesional Iya. kan gitu sama marketingnya kan gitu mungkin itu. Oke, mungkin cukup ya yang disampaikan Bapak Kepala Desa tadi ya. Bapak Kepala Desa juga memberikan gambaran, memberikan ruang, memberikan kesempatan ya untuk anak muda untuk berinovasi berkreasi. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya liputan pagi hari ini ya mengikuti kegiatan Bapak Kepala Desa Sumber Keradenan menghadiri kerja bakti di Dusun Temban. Memang benar ini untuk lokasi ini favorit ya untuk para pegues. Ini kita lihat bagaimana ada pegues ya yang melintas di rute ini. Monggo. Berarti sing mboten action ini kami kuat. Iya, ya semua lah kami itu kerajaan Jepuk. Ayolah bersaing. Sampean Pagi ini bersama Kepala Desa Sumber Keradenan mengikuti lokasi kerja bakti, ya, mendatangi kerja bakti di Dusun Peremban. Nah, ini termasuk yang direncanakan nanti untuk sungainya itu potensi menjadi tempat wisata ya kayaknya. Memang bagus potensinya. Untuk menguntungkan ini. Lalu mau asalkan dana 75 atau provinsi. Ya, 30 sih ono karet 3 tahun. Pembayaran 30 tahun. Kita yang menggerak. Ini tarik itu bisa ya, Mas? Tarik itu bisa nih. Tarik itu,
Inilah yang namanya kerja bakti. Jadi bekerja demi berbakti pada negeri. Ini warga desa ya, pemuda desa dusun dusun Peremban, desa Sumber Keradenan. Waduh, awas awas. Ya harusnya dipotong.